خلاص طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memudahkan kita untuk berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah di waktu pagi ini dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan zikir pagi petang, kemudian majelis ilmu, yang mana hal-hal ini merupakan karunia yang agung yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dipilihnya. Tidak semua hamba kaum muslimin yang Allah berikan nikmat dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, digerakkan hatinya untuk mendatangi seruan azan, kemudian menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu. Hanya hamba-hamba yang Allah inginkan kebaikan kepada mereka, hanya hamba-hamba yang Allah cintai, yang Allah mudahkan, yang Allah berikan taufik kepada mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan ini. Dan kalau kita mau menyadarinya, bahwasanya apa yang kita sedang berada di dalamnya sekarang ini, itu adalah hal yang paling baik yang akan sangat kita syukuri pada hari kiamat kelak, melebihi dari harta dan kedudukan duniawi yang sedang kita usahakan. Dan kalau sekiranya seorang hamba menyadari hal itu, maka sungguh dia akan lebih sungguh-sungguh lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak tertipu dengan perkara dunia yang selalu dia usahakan. Terlebih-lebih kita sedang berada di salah satu musim-musim ibadah, waktu-waktu yang utama lagi mulia, yaitu di awal atau 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashar." Tidak ada dari hari-hari yang amal saleh lebih Allah cintai di dalamnya melebihi kecintaannya terhadap amal saleh yang dikerjakan pada 10 hari ini, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat mengomentari sabda beliau dan mengatakan, "Wal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah." Sekalipun amalan itu adalah jihad fisabilillah ya Rasulullah, maka beliau mengatakan walal jihadu fisabilillah, tidak juga jihad fisabilillah, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'in, kecuali seseorang yang dia keluar berjihad di jalan Allah dengan membawa jiwa raganya dan hartanya, dan dia tidak kembali sedikit pun dari peperangan tersebut. Artinya dia gugur syahid di medan peperangan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kegigihan yang seperti itulah yang setimpal dengan amal soleh yang Allah cintai, yang lebih Allah cintai di 10 hari yang terakhir ini. Dan demikian pula oleh karena itulah Sa'id bin Jubair, salah seorang tabi'in, salah seorang kibaru tabi'in, beliau sangat bersungguh-sungguh beribadah di 10 awal di bulan Dzulhijjah, sampai-sampai seolah-olah beliau terkesan sangat memasakkan dirinya untuk beribadah di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Dan betapa tidak, sedangkan dia merupakan firman Allah SWT, wal fajri walayalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya malam-malam yang 10 adalah 10 malam di awal bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, mari kita syukuri dimudahkannya kita untuk bisa masuk di waktu-waktu yang mulia seperti ini. Kita rasakan kemuliaan dan keagungan 10 malam di awal bulan Dzulhijjah, yang dengan hal itu kita bisa mengagungkan
dengan sebenar-benar pengagungan momen-momen tersebut, masa-masa tersebut, yang harapannya tatkala kita memiliki pengagungan yang benar terhadap waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, kita bisa memaksimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan yang bisa kita lakukan di momen-momen tersebut adalah memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inabah, benar-benar berusaha meninggalkan segala kekurangan dan kesalahan yang masih kita lakukan. Walaupun kita mungkin sudah lama ngaji, tapi masih ada kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan, baik dalam ibadah, akhlak, muamalah, ataupun dosa-dosa lain yang belum bisa kita tinggalkan. Kita berusaha jujur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan ibadah di musim-musim ibadah seperti ini. Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi junjungan kita, contoh dan panutan bagi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berharap kita termasuk di antara pengikut setia beliau. Pengikut setia beliau artinya orang-orang yang tidak hanya menyandarkan dirinya sebagai pengikut Rasulullah, tapi benar-benar berusaha mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam semua sisi, bukan hanya dari segi menuntut ilmu saja atau semangat mencari ilmu, tidak, tapi juga dalam mengamalkan ilmu, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam semua kehidupan kita. Kita berusaha menjadi pengikut setia beliau sallallahu alaihi wasallam, yang tatkala kita sudah berusaha melakukan hal tersebut, harapannya adalah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Allahumma amin. Dan sungguh mulia seorang hamba, anak manusia, yang ketika di akhirat kelak Allah tempatkan dia bersama rasul-rasulnya, bersama para malaikatnya di surga Firdaus. Dan tentu ini kedudukan yang mulia yang diimpikan oleh setiap hamba. Sekarang ini waktunya, kalau kita ingin memesan satu tiket, baik, satu tempat di surga Firdaus, agar Allah tempatkan kita bersama para rasulnya, Nabi Allah Ibrahim, Adam, Nuh, semua nabi-nabinya, maka perbaiki amalan kita. Kita perhatikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar tampilan zahiriyah, tapi lebih daripada itu, benar-benar pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar ketundukan yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan hal itu kita benar-benar menjadi seorang salafi sejati, artinya seorang muslim yang menjalankan Islam secara kafah, secara menyeluruh, baik segi menuntut ilmunya, mengamalkan ilmunya, peribadatannya, demikian pula muamalahnya, dan bersemangat untuk meninggalkan kemaksiatan dan dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita darinya. Kemudian setelah itu, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan terakhir kita sudah menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam Al-Qur'an hukum sebab akibat. Betapa banyak kita membaca pada pertemuan sebelumnya, Allah mengkaitkan sesuatu dengan suatu sebab, dan itu merupakan kebanyakan dari takdir yang Allah sudah takdirkan bagi hambanya. Dan bagi orang yang berakal, sebagaimana yang beliau sebutkan di akhir pembahasan hal ini, tentu dia akan menolak takdir Allah dengan takdir yang lebih baik, baik itu berkaitan dengan perkara dunia ataupun perkara akhirat. Seseorang yang tidak ingin dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha menolak takdir ini dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seseorang yang tidak ingin lapar, tidak ingin haus, maka dia berusaha untuk melakukan sebabnya, sebab-sebab yang bisa menghilangkan hal-hal tersebut. Dia berusaha mencari makanannya, dia berusaha mencari minumannya, demikian pula yang lain. Kalau ada seseorang yang ingin menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka hendak dia melakukan sebab-sebab dari apa yang telah Allah takdirkan baginya. Hendaklah dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesudah beliau rahimahu taala menjelaskan hal itu, beliau mengatakan, walakin yabqa alaihi amrani bihima tatimu sa'adatuhu wa falahu. Sesudah beliau menjelaskan hal itu, kaitan doa dengan takdir,
kemudian adab-adab berdoa dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesudah semua ini, beliau kemudian mengatakan ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh orang yang sudah memiliki pemahaman dari apa yang aku jelaskan. Yang dua hal ini akan semakin menyempurnakan kebahagiaan dan keberuntungan hamba tersebut di dunia dan akhirat. Perkara yang pertama, an ya'rifa tafasila asbabi syarri wal khairi. Hendaklah dia mempelajari, mengetahui perincian-perincian tingkatan sebab, baik itu sebab kebaikan ataupun sebab keburukan. Bahwasanya sebab itu ada yang dia sangat berpengaruh, ada yang kurang berpengaruh, ada yang pengaruhnya sedikit. Jadi hendaklah dia benar-benar mempelajari tafasila asbabil syarri wal khairi, perincian sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab keburukan. Karena segala sesuatu itu Allah takdirkan bertingkat-tingkat. Baik. Wa yakunu lahu basiratun fi dzalika bima yushahiduhu fil alami. Sehingga dia memiliki ilmu, basirah. Ya, kita ikhwan sekalian, dalam perkara dunia kita terkadang sangat jeli, kita teliti. Kita paham. Misalnya contoh sedikit ya, dalam masalah dunia lah, mencari pekerjaan misalnya. Kita bisa memilih. Oh, kalau bekerja di sini seperti ini saya dapatkan. Kalau di sini seperti ini saya dapatkan. Maka hendaklah kita juga lebih teliti, mempelajari perincian sebab-sebab yang Allah sudah takdirkan untuk kita, baik itu sebab kebaikan atau sebab keburukan. Misalnya bagaimana saya supaya menjadi orang yang bertakwa, dimudahkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sudah Allah sebutkan semuanya sebab-sebabnya. Demikian pula, kalau saya melakukan perbuatan ini maka saya akan menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhi oleh manusia, dibenci oleh manusia walaupun saya menampakkan kebaikan dan seterusnya. Apa sebabnya? Itu semua Allah sudah sebutkan. Baik, sehingga dia memiliki ilmu terhadap hal itu, dari apa-apa yang telah dia saksikan dalam kehidupannya sehari-hari, atau yang telah dia pernah coba atau alami ketika dia melakukan sesuatu ternyata hasilnya seperti ini, dan itu terjadi berulang-ulang. Maka sesuatu tersebut merupakan sebab dari sesuatu yang dihasilkannya. Atau dia mendengar kisah-kisah orang terdahulu berkaitan dengan sebab akibat. Dan kata beliau, min anfa'i ma fi dzalika tadabburul qur'ani, dan termasuk di antara yang paling bermanfaat di dalam mengetahui perincian sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab keburukan adalah tadabburul Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, menghayati, mempelajari kandungan Al-Qur'an. Fa innahu kafilun bidzalika ala akmalil wujuhi, karena sesungguhnya tadabbur Al-Qur'an itu kafilun, sangat mencukupkan bagi pengetahuan tentang perincian sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab keburukan ala akmalil wujuhi, dari seluruh sisinya. Dan benar ikhwan sekalian, kalau kita memang benar-benar beriman kepada firman Allah Al-Quran, yang dia bukan makhluk, yang dia merupakan mukjizat Rasulullah SAW yang kekal abadi sampai hari kiamat, yang dia merupakan syifa, penyembuh, bukan obat, yang dia merupakan rahmah, sebagaimana dia juga merupakan busyrah, kabar gembira dan petunjuk, dan dia sifatnya mubarak, memiliki keberkahan. Maka dia akan mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memperinci hal-hal yang bermanfaat bagi hambanya di dunia dan di akhirat, termasuk terkait masalah ini, seperti beberapa ayat yang kita sebutkan sebelumnya. Sederhananya, ayat yang sering kita dengarkan, firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah berfirman, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya makhrajan, solusi, jalan keluar dari setiap permasalahan kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah-arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan kalau kita perhatikan ikhwan sekalian, konteks ayat ini sangat jelas menunjukkan sebab dan akibat. Kenapa orang tadi diberikan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka, dan kenapa orang tadi diberikan solusi dari jalan keluar dari seluruh permasalahan
kehidupannya? Jawabannya karena sebab dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa merupakan sebab menarik rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Subhanallah. Sebagaimana takwa juga merupakan sebab Allah berikan solusi, jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Dan tahukah kita semua ikhwan bahwasanya ayat ini Allah sebutkan dalam surah Talaq. Dalam surah Talaq. Dan siapa di antara antum di sini yang ingin terjadi padanya perceraian? Baik, talak mentalak istrinya, perpisahan dari hubungan pernikahannya. Dan kita sadar bahwasanya talak, perceraian itu bukan perkara yang mudah. Dan Allah tegaskan, kalau kami tidak salah ini di akhir ayat kedua dalam surah Talaq. Baik, seolah-olah Allah ingin menegaskan, wahai suami, wahai istri, kalau memang talak kalian ini kalian lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena kalian beriman pada Allah Subhanahu wa taala, karena kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi orang yang bertakwa Allah akan berikan solusi, jalan keluar bagi urusannya. Antum bisa bayangkan, mungkin pernah mendengar dari orang-orang yang pernah mengalaminya, atau semoga Allah memudahkan urusan kita pernah mengalaminya. Tidak mudah orang yang statusnya sebagai seorang duda ataukah seorang janda dalam menjalani kehidupannya, keraguan, mungkin rasa malu, beban sosial. Tapi kata Allah, kalau hal itu dia lakukan karena ketakwaan kepada Allah SWT, bukan bermudah-mudahan dalam merusak, memutus pernikahan yang dia telah buat, yang telah dia rajut, maka Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan gantikan dengan hal yang lebih baik. Demikian pula baik laki-laki dan perempuannya. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Dan tidak hanya itu, ayat dalam surah Talaq masih berlanjut. Dan kembali Allah susul balasan bagi orang bertakwa. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya mudah. Subhanallah. Dan ayat ini juga masih berkaitan masalah talak. Dan anda coba resapi ikhwan sekalian, masalah talak itu masalah yang paling urgen, paling besar perkaranya dalam kehidupan kita. Antum bayangkan, mungkin pernah mendengar kisah-kisah orang seperti ini atau pernah mengalaminya. Maka perhatikan firman Allah SWT dalam surah Talaq ini. Demikian pula Allah lanjutkan berikutnya, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya dan Allah akan lipat gandakan balasan baginya. Balasan baginya. Dan pada konteks ayat ini Allah dengan tegas mengkaitkan hukum sebab dan akibat. Dan Allah tegaskan bahwasanya ketakwaan itu merupakan sebab yang paling besar di dalam menarik hal-hal yang sangat bermanfaat bagi manusia. Kemudian kita berpindah ke surah berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang ini juga berkaitan dengan kehidupan kita. Dalam surah An-Nahl ayat 96 Allah berfirman, Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya, barang siapa melakukan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kata Allah akan kami berikan kehidupan yang thayyibah kepadanya. Lafaz thayyibah ini ikhwan sekalian tidak bisa kita maknanya hanya sekedar sukses bahagia, tapi lebih dari itu. Kemudian walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan pasti akan kami berikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan kehidupan yang thayyibah itu bisa didapatkan dengan melakukan dua sebab, yaitu beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal soleh. Dan kalau kita teliti ikhwan sekalian, iman dan amal soleh itu adalah hakikat dari ketakwaan. Kalau kita simpulkan, berarti benang merah dari solusi semua perkara kehidupan seorang hamba di dunia dan akhirat adalah kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala.
ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dua ayat sudah kita sebutkan terkait antara sebab dan akibat yang baik. Kemudian kita sebutkan juga sebab akibat yang buruk. Dalam surah Thaha, di akhir surah Thaha Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Yang artinya, "Wa man a'rada 'an dzikri," dan barang siapa yang berpaling dari zikri, mengingatku, beribadah kepadaku, tidak mau tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau masuk ke dalam agama Islam, tidak mau menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, maka baginya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang dhanka, kehidupan yang sempit, sulit, menghimpit. Baik. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Baik. Nah, pada ayat yang mulia ini Allah mengkaitkan kehidupan yang sulit, sempit, menghimpit itu disebabkan karena jauhnya seorang hamba dari keimanan dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwan sekalian, boleh jadi kesempitan kehidupan yang kita rasakan, kegalauan yang kita rasakan disebabkan oleh pengaruh ini, karena kita mulai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu ketika seorang hamba mulai jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan mulai disibukkan dengan selain Allah, maka Allah akan tinggalkan dia dengan sesuatu yang menyibukkannya. Maka Allah akan tinggalkan dia dengan sesuatu yang menyibukkannya. Allah tidak akan peduli lagi dengan urusannya. Tapi sebaliknya, seorang hamba yang benar-benar ingin kembali kepada Allah, ingin mencari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tunjukkan jalannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah ana lupa ya, di akhir surah, ya Allah, Luqman, Allah berfirman, Al-Ankabut, surah Al-Ankabut, Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari jalan kami, maka akan kami tunjukkan jalan kami kepadanya, dan sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Kalau ada seseorang yang mulai menjauh dari Allah, Allah enggak akan peduli sama dia. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang mulai mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan rangkul. Allah akan tunjukkan jalannya. Tinggal kita mau tidak kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada surah Thaha tadi Allah mengkaitkan akibat kehidupan yang sulit, yang sempit dikarenakan seseorang itu, disebabkan karena seseorang itu jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang seperti itu ikhwan. Dosa itu berpengaruh terhadap perkara dunia kita dan akhirat kita. Boleh jadi anak kita sakit karena sebab dosa kita dahulu. Boleh jadi istri kita sakit karena sebab dosa kita dahulu. Tapi orang jarang menyadari hal itu. Dia lebih mengkaitkan dengan perkara dunia. Berbeda dengan salafun saleh. Orang-orang saleh di zaman terdahulu, mereka sangat peka ketika bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka sakit, atau istri mereka sakit, atau anak mereka sakit, atau mereka mendapat musibah, yang pertama kali mereka ingat bukanlah dokter, bukanlah obat, tapi ingat dosa apa yang saya lakukan tadi, dosa apa yang saya lakukan kemarin. Demikian pula kegagalan usaha yang mereka lakukan, hilangnya harta mereka. Yang pertama kali mereka introspeksi bukan keamanan lingkungan kita sudah tidak aman lagi, bukan, tapi dosa apa yang sudah mulai merebak di masyarakat kita, sehingga Allah uji kita dengan hal itu. Dan itu subhanallah, Allah sudah sebutkan dalam surah Al-A'raf. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim abwabal barakat abwabas samawati wal ard. Kalau sekiranya penduduk suatu Korea, suatu daerah, suatu desa itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami bukakan keberkahan langit dan bumi. Dan kebalikannya, tatkala kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan persulit kita. Tentu kita ingat hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang menghalalkan musik, menghalalkan zina, menghalalkan sutrah. Terjadi gempa bumi, dibenamkannya seseorang
taib, dan huru-hara, taib, yang merusak tatanan sosial mereka. Ini semua disebabkan karena perkara dosa, bukan perkara dunia. Hendaklah kita yang benar-benar ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala lebih melatih kepekaan kita terhadap dosa-dosa kita dengan pengaruhnya dalam kehidupan kita melebihi ketelitian kita dengan perkara-perkara duniawi seperti makanan, taib, kurang istirahat dan seterusnya. Coba kita bayangkan ikhwan sekalian, Nabi Rasulullah SAW itu ketika sholat malam taib, terkadang sangat sedikit tidurnya. Demikian pula salafun saleh, tapi enggak pernah kita dengar mereka ngantuk pada waktu pagi harinya. Tidur pada pagi harinya waktu duha tidak pernah. Karena mereka tidak mengkaitkan sehatnya mereka karena mereka tidur. Tidak. Beda dengan kita sudah didoktrin kalian harus tidur 8 jam semalam. Iya apa tidak ikhwan? Iya. Taib. Dan kita lebih percaya dengan perkataan makhluk daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hidup kita taib seperti ini. Taib seperti apa yang kita rasakan. Nasallallahu salamata wa taufiqa. Kemudian ayat yang kedua yang juga mengkaitkan sebab dan akibat, dan ini kurang diteliti oleh sebagian taib kaum muslimin, taib, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surah Az-Zukhruf. Allah berfirman, "Wa man ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Allah berfirman, dan barang siapa yang ya'shu, lupa dari mengingat Ar-Rahman, zat yang maha penyayang, nuqayyid lahu syaitanan, maka kami izinkan syaitan menguasai dia. Surah Az-Zukhruf. Ana lupa ayatnya di lembar sebelah kiri. Taib, Allah berfirman, "Wa may ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah izinkan syaitan menguasai dirinya. Taib. Fa huwa lahu qarin, dan dia akan menjadi orang yang senantiasa atau sesuatu yang senantiasa mengikutinya, mengiringinya. Taib. Ayat ini menjelaskan bahwasannya seseorang itu bisa dipengaruhi oleh syaitan, dan kita tahu bahwasanya syaitan sangat haris, sangat bersemangat untuk mengendalikan diri kita. Dan Rasulullah mengatakan, "Inna syaitan yajri fil insani majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu mengalir di dalam tubuh anak manusia pada peredaran darah mereka. Taib, sebagaimana kala seseorang menguap, kemudian dia tidak menutup mulutnya, maka syaitan berusaha masuk ke dalam tubuhnya. Maka ayat ini mulai tadi menjelaskan bahwasanya, surah Az-Zukhruf tadi menjelaskan bahwasanya dosa itu merupakan salah satu sebab yang membuat syaitan diizinkan oleh Allah untuk menguasai seseorang. Yang kalau misalnya kita membahas masalah ilmu ruqyah, ada di sana pengaruh-pengaruh syaitan yang disebabkan oleh dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Taib, musik yang dia dengarkan, na'udzubillahi, hal-hal yang haram yang dilihatnya dari matanya, sehingga matanya tidak kuat untuk membaca hal-hal yang baik, Al-Quran. Baru ngaji sedikit sudah ngantuk dia. Coba koreksi, jangan-jangan matanya terlalu banyak, terlalu kenyang melihat hal-hal yang haram. Taib. Demikian pula mengaji gampang ngantuk. Coba periksa telinganya. Taib. Jangan-jangan sering diisi dengan hal-hal yang haram. Taib. Iya Ustaz, ada kaitan Ustaz? Ada. Ayat ini menegaskan, "Wa may ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Taib, surah Az-Zukhruf, taib di lembar sebelah kiri, taib. Itu bisa dilihat di ayat berapa dia. Taib, ini menjelaskan sebab akibat pengaruh syaitan kepada seorang hamba karena sebab dosanya. Taib. Dan hal-hal yang seperti ini, taib, Allah sudah banyak sebutkan. Misalnya apa pengaruh ketidakberkahan harta karena sebab orang tadi itu bakhil. Kami ulangin, taib, pengaruh kebakhilan seseorang kepada tidak berkahnya harta dia. Taib. Itu ada Allah sebutkan dalam surah Muhammad. Di akhir surah Muhammad Allah sebutkan. Taib. Sebaliknya kalau seseorang itu dia bersifat dermawan, maka Allah akan berkahi hartanya. Taib. Maka Allah akan berkahi hartanya. Taib. Nah, ikhwan sekalian, dari sini kita memahami bahwasanya kehidupan kita murni di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar kecerdasan kita dalam mengatur ekonomi atau kehidupan, tidak. Taib. Kalau kita bahas masalah ini, maka kita akan banyak taib mendapati kenyataan yang pahit di zaman kita yang berbeda jauh dengan zaman salaf. Taib. Nasallallahu salamata wa taufiqa. Itu sebagai contoh bahwasanya Allah sudah memperinci taib
sebab dan akibat di dalam Al-Quran. Silakan tadaburi Al-Quran, pelajari Al-Quran, dan yakini dan imani, kemudian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tatkala kita memahami perincian sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab keburukan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat kepada kita. Kemudian yang berikutnya, perkara yang kedua yang harus kita perhatikan sesudah kita memahami apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim adalah an yahdhara mughalatata nafsihi ala hadhihi al-asbab. Hendaklah dia berhati-hati dari kesalahpahaman dirinya terhadap sebab-sebab ini. Hendaklah dia berhati-hati dari kesalahpahaman dirinya terhadap sebab-sebab ini. Wa hadza min ahammil umur, dan ini merupakan perkara yang paling penting. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Allah Subhanahu wa taala sudah mengkaitkan sebab dan akibat. Dan di situ Allah uji kejujuran kita. Allah uji kejujuran kita. Dan ada di sana orang-orang yang bermudah-mudahan hanya menyandarkan dirinya kepada ampunan Allah dan rahmat Allah, dan dia menjatuhkan dirinya ke dalam perbuatan dosa. Kemudian dia berhujjah dengan Al-Quran ataupun hadis Nabi yang menyebutkan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, tanpa adanya kesadaran dari dirinya untuk meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, atau tanpa ada kesadaran dirinya untuk berubah menjadi baik. Dia hanya bersadar, kalau kita istighfarkan diampuni dosa kita, tapi nggak ada kesadaran dia untuk benar-benar meninggalkan dosanya. Subhanallah. Beliau mengatakan, fa innal abada ya'rifu annal ma'siyata wal ghaflata min asbabil mudarrata min al asbabil mudarrati lahu fid dunya wa akhiratihi. Kata beliau, sesungguhnya seorang hamba itu mengetahui bahwasanya kemaksiatan, kelalaian merupakan sebab-sebab yang bisa membahayakan dunia dan akhiratnya. Kemudian walakin, akan tetapi, tughalituhu nafsuhu bittikali ala afwillahi wa maghfiratihi taratan. Akan tetapi nafsunya, dirinya terkadang memberikan pemahaman yang keliru kepada dia, kepada orang tadi, membisikkan sesuatu yang keliru kepada orang tadi yang sudah memiliki ilmu tentang sebab-sebab dan perinciannya. Sehingga orang tadi dijadikan bersandar kepada luasnya ampunan dan pemaafan Allah Subhanahu wa taala, dan terkadang menunda-nunda perbuatan taubat, terkadang sekedar istighfar dengan lisannya. Ini diarahkan, nanti kalau kamu berdosa bisa istighfar, diampunkan sama Allah. Sudah, berbuat dosa aja kamu. Atau melakukan perbuatan sunnah, karena perbuatan sunnah itu bisa menghapuskan keburukan. Atau dengan keutamaan ilmu, misalnya orang yang memiliki ilmu itu seperti ini, tapi dia tetap jatuh ke dalam perbuatan dosa. Kan saya berilmu, na'udzubillahi la haula wala quwwata illa billah. Atau hal-hal yang semisal dengannya, Kemudian kata beliau, wa katsirun minan nasi yadhunnu annahu law fa'ala ma fa'ala thumma qala astaghfirullah zala atharu dzunubi. Kata beliau, kebanyakan dari manusia, kaum muslimin, mengira bahwasanya ketika dia melakukan suatu perbuatan dosa, kemudian dia mengatakan astagfirullah, maka langsung hilang pengaruh dari perbuatan dosanya. Waraha hadza bihadza, dan hal ini menghapuskan hal ini. Sekedar mengucapkan astagfirullah tanpa ada niatan untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Ingat ikhwan, ada namanya istilahnya al-israru bidzambi, terus menerus dalam perbuatan dosa tanpa ada kesadaran untuk berubah. Nah, ana nasihatkan dari pribadi bagi kita untuk introspeksi kembali ketika kita hijrah ke manhaj salaf. Coba perhatikan, dikoreksi betul. Karena sebagian orang-orang hijrah ke manhaj salaf, mereka hanya memperhatikan amalan-amalan baik yang mereka baru dapatkan di majelis-majelis kajian manhaj salaf, dan mereka lupa mengkoreksi habis, meninggalkan semua keburukan yang pernah mereka lakukan
sebelum mereka mengenal manhaj salaf. Misalnya apa? Sifat mudah marah, sifat mudah tersinggung, sifat pendendam tetap dipertahankan oleh mereka. Mereka anggap itu sifat manusiawi. Paling merupakan sifat tercela, hasad misalnya. Mereka hanya mengkoreksi, dulu saya isbal, sekarang tidak isbal. Mereka hanya mengkoreksi, dulu saya cukur jenggot, sekarang saya tidak cukur jenggot. Taib. Hanya perhatian kepada perkara-perkara zahir. Tapi koreksi habis dari perkara-perkara buruk yang dahulu mereka pernah terjatuh padanya, mereka tidak memperhatikannya. Kurangnya sabar misalnya, sering mengatakan, sering mudah mencelah dan semisalnya. Maka hal-hal seperti ini harus dihilangkan. Taib. Dan jangan sampai kita mengira masuknya kita ke manhaj salaf itu bisa menghapuskan semua dosa-dosa ini. Taib. Dan sudah seharusnya seorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT an yatafattana, lebih mempelajari perincian masalah dosa. Ulama menjelaskan, kalau memang seharusnya seseorang itu harus berbuat dosa, maka jatuhnya dia kepada dosa yang berkaitan dengan hak Allah selain syirik itu lebih mudah untuk Allah ampunkan. Karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah SWT tidak mengampunkan dosa syirik, dan Allah mengampunkan dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Ini pun ada catatan bagi orang yang Allah kehendaki. Tapi ada masih kemungkinan diampunkan oleh Allah SWT tanpa adanya taubat. Nah, berbeda dengan dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Maka Rasul mengatakan, istahillu li akhikum, mintalah kehalalan dari saudaramu. Jangan sampai kamu mati menjumpai Allah SWT dalam keadaan membawa dosa kezaliman yang berkaitan dengan makhluk manusia, baik itu kafir ataupun muslim. Allah akan tunaikan hak mereka, baik itu kafir ataupun muslim. Allah akan tunaikan haknya. Dan kita jadi paham ketika Rasulullah jelaskan tentang hadis orang yang muflis, orang yang bangkrut. Itu hadisnya ikhwan, dia sudah membawa pahala salat, pahala zakat, tilawah Al-Quran. Berarti bacaan dia benar, tidak salah, ikhlas, sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ana masih ingat banget. Ketika masih mondok di Jawa 2011 waktu itu, kajian Ustazuna Abu Ihsan. Ingat banget ana waktu itu. Bukan 2011, salah ya, 2010 waktu itu, baru pulang lebaran. Beliau membahas masalah dirinya dan mengatakan, ini kita ini, kata beliau, orang-orang yang berusaha mengikhlaskan amalannya dan mengikuti Rasulullah. Kan ini ikhwan syarat diterimanya amal sehingga ada pahala. Tapi lihat, kata beliau, dia sudah capek-capek beribadah, tapi tatkala muamalahnya buruk kepada orang lain, tidak bermanfaat. Dia sudah mencela fulan, mengatai si fulan, menzalimi si fulan, memukul si fulan, bahkan menumpahkan dari si fulan. Akhirnya si fulan ini akan menuntut haknya di hadapan Allah SWT dan diambil kebaikan dia. Tatkala kebaikan dia habis, maka keburukan orang yang dia zalimi ditimpang kepada dia dan akhirnya dicampakkan dalam neraka jahanam. Dan benar ikhwan, tidak mudah menjamin salat kita yang tadi kita lakukan diterima oleh Allah SWT. Nah, ketika hadis muflis sudah jelas dapat pahala. Oleh karena itu kita harus sadari, kita tidak hanya dituntut oleh Allah SWT untuk memaksimalkan ibadah, tapi juga kita dituntut oleh Allah SWT untuk menjaga ibadah yang sudah kita kerjakan, agar jangan terhapus karena sebab kesyirikankah dia, atau karena sebab riaknya kita, na'udzubillahi, atau sum'ahnya kita, atau karena sebab kezaliman kita kepada makhluk yang lain. Demikian pula hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, ketika dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan wanita yang dia taat salat malamnya, taat puasa sunnahnya, sering rajin bersedekah, walakinnaha tu'dhi jaraha bilisaniha, akan tetapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya sahabat Aisyah atau Ummahatul Mukminin, istri beliau sendiri yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kira-kira tanggapan kau dengan perempuan seperti ini Rasulullah? Rajin salat malam, jangan tanyakan salat wajibnya berarti. Rajin puasa sunnah, jangan tanyakan puasa Ramadannya. Rajin sedekah, tapi kelemahan dia tu'dhi jaraha bilisaniha, dia mudah dan suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasul? Mengatakan, la khaira fiha, hiya finnar, tidak ada kebaikan baginya. Bayangkan ikhwan, salat malamnya enggak dianggap sama Rasulullah.
Taib. Subhanallah. Puasa sunnahnya nggak dianggap sama Rasulullah. Sedekahnya nggak dianggap sama Rasulullah. Kaitkan dengan hadis muflis. Taib. Karena kita tidak tahu berapa kadar kezaliman kita kepada saudara kita, kemudian berapa banyak pahala kita yang akan diambil oleh Allah yang diberikan kepada orang yang zalim. Nggak ada yang tahu. Apakah langsung setengahnya atau seluruhnya, nggak ada yang tahu. Taib. Makanya istahilu li akhikum. Subhanallah, subhanallah. Hati-hati. Demikian pula mungkin antum pernah mendengarkan keutamaan puasa Sya'ban. Taib. Kemudian keutamaan puasa Senin dan Kamis. Di antaranya karena pada waktu itu Allah mengangkat, melaporkan semua amalan hamba di hari Senin dan hari Kamis atau selama 1 tahun di bulan Sya'ban, kecuali bagi orang yang memiliki 2 sifat, orang musyrik sama orang yang baina akhahu syahna, antara dia dan saudaranya ada perselisihan, ditundahkan, gak usah dilapori, ini gak berhak untuk dilaporkan ini, sampai hatta yastaliha, sampai mereka berdamai, memperbaiki hubungannya. Ini yang gak kita perhatikan, ikhwan. Dan dari sinilah kita diserang oleh orang-orang yang tidak suka dengan dakwah salaf. Dan dari sini juga Allahu Akbar, subhanallah, dalam kitab Tablisul Iblis ya, Imam Ibnul Jauzi menjelaskan hadis Rasulullah SAW bahwasanya syaitan sudah berputus asa untuk disembah di Jaziratul Arab, akan tapi beliau masih semangat, akan tetapi syaitan masih semangat untuk merusak hubungan baik, membuat perpecahan di antara kalian. Itu yang dilakukan oleh syaitan, yang gara-gara sebab ini akhirnya kita tidak bisa maksimal ibadah. Dan itu sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran, ikhwan, dalam surah Al-Anfal. Di lembar sebelah kanan paling atas itu, anda lupa ayatnya ya. Allah berfirman, wa ati'ullaha wa rasul. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wala tanaza'u, dan janganlah kalian berselisih. Dan janganlah kalian berselisih sehingga kalian akan melemah dan akan hilang kekuatan kalian. Wasbiru, bersabarlah kalian. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Demikian pula hadis-hadis yang lain tentang kelemahan Islam di akhir zaman, karena sebab kita jauh dari agama Allah. Nah, kita mulai dari sekarang kita berusaha taat kepada Allah SWT, kita perbaiki keilmiahan kita dalam ibadah kepada Allah SWT, demikian pula amalan kita dalam ibadah kepada Allah SWT, demikian pula dalam muamalah. Karena yang Allah inginkan dari kita adalah hablum minallah dan hablum minan nas. Dan hal ini semuanya sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya tidaklah seseorang itu, tidaklah 2 orang yang bersahabat, yang tadinya bersahabat kemudian mereka menjadi renggang, menjadi bermusuhan, kecuali disebabkan oleh dosa salah satu dari keduanya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai seperti itu pengaruh dosa terhadap perkara kehidupan kita. Demikian pula ketidaklanggengan antara hubungan suami istri. Antum yang dulu mesra di awal pernikahan, jadi coba koreksi. Boleh jadi ada di antara kita, apakah si suami atau si istri melakukan kezaliman, perbuatan dosa. Subhanallah, kalau kita bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah akan berikan kemudahan. Ini kaedahnya. Dan dalam hubungan rumah tangga, seorang suami harus dituntut lebih sabar, karena dia adalah qawwam, pemimpin. Kalau pemimpin enggak sabar, ya seperti kita pahami, pemimpin diktator jadinya. Masih muda kok nyari rakyat, ini lepaskan aja lah, cari yang baru. Enggak cocok, lepaskan aja, dan terusnya. Hati-hati dengan surah Talak. Allah akan persulit urusan nanti pada hari kiamat kalau memang dia tidak melakukan hal itu dengan sebab ketakwaan kepada Allah SWT. Kembali lagi, jadi ada sebagian orang yang mengatakan ketika dia berbuat dosa, dia cukup mengatakan istighfar kemudian hilang dosanya. Tidak seperti itu, ikhwan. Harus benar-benar ada niatan tulus melepaskan diri dari perbuatan dosa tersebut. Ada kesalahan, saya ini salah, saya telah berbuat dosa, saya ini orang yang zalim, ampunkan saya Allah, berikan saya taufik untuk meninggalkan perbuatan dosa ini Allah. Bukan cuma astagfirullah, istighfar langsung diampuni, tidak seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, wa qala li rajulun minal muntasibina ilal fiqhi, dan berkata kepadaku, kata Imam Ibnu Qayyim, ini langsung ada seorang laki-laki berkata kepada beliau, minal muntasibina ilal fiqhi, dari seseorang yang menyandarkan dirinya kepada
ilmu fikih, ulama fikih di zaman beliau. Kata orang ahli fikih ini, ana af'alu ma af'alu, aku melakukan perbuatan dosa dari apa yang aku lakukan, tsumma aqulu, kemudian aku mengatakan subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah. Aku mengatakan zikir subhanallah wa bihamdi 100 kali, kan hadisnya keutamanya menghapuskan dosa. Ingat ikhwan, ini tidak disertai dengan hati yang ingin melepaskan diri dari perbuatan dosa tersebut. Dia hanya bersandar dengan nas-nas sebab akibat. Oh, kalau baca ini hilang dosanya. Tapi tetap juga maksiat. Ini namanya main-main, ya apa tidak ikhwan? Iya. Namanya mengolok-olok Allah ini. Nanti di akhir pembahasan ini, beliau akan menyebutkan bagaimana seharusnya seorang yang benar-benar berbaik sangka dalam mengharapkan rahmat Allah dan ampunannya, bersikap. Bukan seperti yang dicontohkan oleh apa yang beliau sebutkan di paragraf ini. Kemudian orang tadi mengatakan waqad ghufira dzalika ajma'u. Orang tadi dengan yakin mengatakan sungguh dosaku sudah dihapuskan seluruhnya. Dari mana dia tahu? Inilah yang dikatakan orang-orang yang murji'ah, yang menyandarkan dirinya kepada ampunan Allah, luasnya ampunan Allah tanpa ada kesadaran untuk menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa. Kama sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kemudian disebutkan dalil yang lain. Dibacakan hadis Rasulullah SAW yang benar-benar sahih. Beliau mengatakan, man qala fi yawmin subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah, huttat anhu khatayahu walau kanat mithla zabadil bahri. Barang siapa yang berkata pada suatu hari subhanallahi wa bihamdi 100 kali, maka akan dihapuskan darinya kesalahan-kesalahannya walaupun kesalahan itu seperti buih di lautan. Ini benar kita katakan. Tapi bukan bagi orang yang tetap bermudah-mudahan dalam melakukan perbuatan dosa, bukan. Tapi bagi orang yang memang ingin kebaikan. Dia sadar, oh tadi malam aku berbuat dosa, aku lalai. Pagi ini dia ketakutan sekali, kemudian dia istighfar, kemudian dia memperbanyak zikir ini, dan dia berusaha tidak mengulanginya. Ini baru masuk babnya. Tapi adapun orang yang tidak menyadari kesalahan dirinya dan menganggap ini kan biasa manusia berbuat salah, nanti kalau aku jatuh nggak apa-apa lah, yang penting aku sudah baca amalan ini. Tidak seperti itu. Ini orang yang bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salamata wa taufiqah. Nah, hati-hati ikhwan. Mungkin di antara kita ada yang punya perasaan seperti ini atau pemikiran seperti ini. Ya, berpendapatan kalau kita sudah mengenal masalah, insyaallah masuk surga misalnya. Kalau Islam saja tidak bisa masuk ke dalam surga, kita jamin, kita dengan yakin, apalagi mana salah, apalagi antum paham perselisihan ada di dalamnya. Nas'alullah as-salamata wa taufiqah. Semoga berikan taufik dan keselamatan kepada kita semua. Kemudian waqala li akharu, dan ada yang berkata kepada Imam iktasala wa tafa bil baiti asbu'an wa qad muhiya anhu dzalika. Maka dia tinggal mandi, kemudian datang ke Baitullah, ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, kemudian tawaf 7 kali, kemudian sudah dihapuskan dosanya. Karena salah satu keutamaan orang tawaf adalah diampunkan dosanya. Nah, ini orang yang keliru. Na'udzu min dzalik. Wa qala li akhar, dan ada juga orang yang berkata di zaman beliau. Qad sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda. Dan ini hadis yang agung ya ikhwan, jangan sampai kita pahami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aznaba abadun dzamban. Seorang hamba melakukan perbuatan dosa. Faqala ay rabbi asabtu dzamban faghfirli, faghfara lahu. Kemudian hamba tadi dalam hadis ini mengatakan ay rabbi, dia sadar. Dengan mengatakan aku telah jatuh kepada perbuatan dosa, maka ampuni aku. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengampuninya. Jadi hadis ini terkadang dipahami salah oleh orang yang berlarut-larut dalam perbuatan dosa, dan ini merupakan janji Allah bagi orang-orang yang benar-benar ingin meninggalkan perbuatan dosa yang dia sering terjatuh kepadanya. Selagi dia sadar bahwasanya itu perbuatan dosa dan dia berusaha jauh darinya, tapi qadar Allah takdirkan dia masih juga jatuh kepada perbuatan tersebut, dan dia masih tetap membenci perbuatan dosa tersebut dan berusaha jauh darinya, lepas darinya, maka hadis ini adalah busyra baginya. Jadi kata Rasulullah, ada seorang yang berbuat dosa dan mengatakan, wahai Rabbku, aku telah melakukan perbuatan dosa, maka ampunilah aku. Kemudian Allah mengampuni dosanya.
Thumma makatha masyaallah. Kemudian orang ini hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Berapa lama? Apakah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan? Thumma aznaba dzamban akhara. Kemudian dia jatuh kepada perbuatan dosa yang lain. Kemudian dia sadar, faqala rabbi inni asabtu dzamban faghfirli. Wahai Rabbku, aku telah melakukan perbuatan dosa, maka ampunilah aku. Maka Allah pun mengampuninya. Thumma makatha masyaallahu thumma aznaba dzamban. Kemudian dia tinggal di bumi Allah beberapa waktu, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Kemudian dia berbuat dosa lagi. Faqala ay rabbi, wahai Rabbku, asabtu dzamban faghfirli. Aku telah berbuat dosa ya Allah, maka ampunilah aku. Faqala Allah azza wa jalla, maka Allah SWT menyikapi muamalah hamba yang seperti ini, yang benar-benar ingin menyelamatkan dirinya perbuatan dosa. Dia berusaha meninggalkannya, qaddarullah. Dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa, baik itu yang baru ataupun yang sebelumnya. Sesudah dia berusaha meninggalkannya, maka Allah mengatakan, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Allah mengatakan kepada orang ini, hambaku mengetahui bahwasanya dia memiliki seorang Rabb, memiliki Rabb yang mengampunkan dosa dan menghukum seorang hamba karena sebab dosa yang dilakukan. Faqad ghafartu li 'abdi. Sungguh aku telah mengampunkan hambaku ini. Falyasna' ma syaa. Ini kalimat terakhirnya membuat orang terfitnah. Hendaklah dia melakukan apa yang dia sukai, dia kehendaki. Potongan terakhir ini bukan memberikan legitimasi orang tadi boleh berbuat maksiat sesukanya, bukan seperti itu. Tapi selagi masih ada dalam diri kita kesadaran untuk iqbal kembali kepada Allah SWT dengan menjauhi perbuatan dosa-dosa yang kita terjerumus kepadanya, selalu beristighfar kepada Allah SWT, kemudian baru bersandar dengan sebab kebahagiaan ini, pengampunan dosa ini, itu baru benar. Maka mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba yang Allah ampunkan dosanya dengan tadi kesungguhan untuk meninggalkannya. Nah, orang yang berkata kepada Imam Ibnu Qayyim ini, berhujjah dengan hadis yang mulia ini, dalam perbuatannya yang melakukan perbuatan dosa dan tidak ada niatan untuk meninggalkannya. Pokoknya kalau aku berbuat dosa, aku tinggal meyakini Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mudah-mudahan ifili Rabbi, sudah diampunkan dosaku. Orang yang bermudah-mudahan, ikhwan, kita tahulah, kita dapati sebagian kelompok kaum muslimin ada yang seperti ini. Ada yang bergantung dengan doa kiainya, amalan tertentu. Ya, kami lu pengalaman ya ketika pulang dari Jawa kadang atau ketika berdakwah di Jawa itu kadang ke suatu tempat, kadang ada orang-orang yang Pak Ustadz minta amalannya lah. Wah, ini amalan mereka pingin tadi tuh dengan satu perbuatan dihilang semua dosa-dosanya. Enak banget, subhanallah. Amalan apa? Ya kadang orang yang mau membodoh-bodohi umat ya dikasihnya, kamu seperti ini. Habis itu dikasih sesuatu dia sama jamaah tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. La haula wala quwwata illa billah. Dan seperti banyak ikhwan. Kemudian, orang tadi sesudah menukilkan hadis yang mulia ini, dia mengatakan, wa ana la asyukku anna li rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Dan orang tadi mengatakan, aku tidak ragu bahwasanya aku memiliki Rabb yang mengampunkan dosa, dan menghukum juga karena sebab dosa tersebut. Subhanallah. Dan ini hadis yang sangat agung. Dan hadis ini alhamdulillah senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, yang Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran menegaskan bahwasanya hamba Allah yang bertakwa itu ada 2 golongan. Hamba Allah yang bertakwa itu ada 2 golongan, ada 2 sifatnya. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi yang Allah siapkan untuk hamba-hamba yang bertakwa. Allah sebutkan, u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa orang-orang bertakwa? Yaitu orang-orang yang mau berinfak, bersedekah dikala sempit dan dikala lapang, dan mampu menahan emosinya, amarahnya ketika dia marah. Wal 'afina 'anil nas, dan mau memaafkan manusia.
Ini sifat-sifat orang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Ini orang yang bertakwa yang ideal, dan jarang orang yang seperti ini, ikhwan. Memang baik dia, dijauhkan Allah dari perbuatan dosa. Baik, semoga Allah jadikan kita termasuk golongan yang pertama. Dan inilah doanya Nabi Ibrahim ketika Allah berfirman, menukilkan doa Nabi Ibrahim. Baik, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadikan kami muslim yang ideal ya Allah. Kalau bisa menjauhkan dirinya bisa totalitas dari kemaksiatan, walaupun itu susah, tidak mudah. Tapi ini kelompok yang pertama. Kemudian yang kedua, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kelompok orang bertakwa yang kedua adalah orang-orang yang menzalimi dirinya, yang melampaui batas berbuat zalim. Yang apabila dia berbuat zalim, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan di sini dikatakan walladzina idza fa'alu fahishatan, itu orang-orang yang apabila melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan dosa yang mengandung unsur kekejian, zina kayak itu, gay kayak itu, lesbian kayak itu, bukan sekedar dosa saja, tapi benar-benar dosa besar. Au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka. Zakarullah, mereka ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka beristighfar kepada Allah SWT atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan dia yakin bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosanya selain Allah SWT. Kemudian kelanjutannya walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tidak senantiasa terus-menerus melakukan perbuatan dosanya, artinya dia meninggalkannya. Wahum ya'lamun, sedangkan dia mengetahui itu perbuatan dosa, atau maksudnya mengetahui bahwasanya Allah tidak menyukai perbuatan dosa tersebut, atau takwilan yang lain. Karena lafaz akhir dari ayat ini wahum ya'lamun, maf'ulun bihi tidak ada, objeknya dibuang. Jadi silakan lengkapi objek dari keilmuan orang yang sadar ketika berbuat dosa dan dituntut oleh Allah SWT untuk tidak berlanjut-lanjut dalam perbuatan dosanya. Padahal dia mengetahui Allah tidak menyukai dia ketika berbuat dosa tersebut, mengetahui bahwasanya itu perbuatan dosa, dan hal-hal lainnya. Sama persis ikhwan dengan hadis yang tadi kita bacakan. Dan itu adalah kelompok orang yang bertakwa yang kedua, orang yang jatuh bangun dalam keimanan dan ketakwaannya. Dia berusaha dekat dengan Allah tapi jatuh dalam kemaksiatan. Tapi dia tidak menyerah, tidak memiliki prinsip terlanjur sudah buruk, udahlah buruk sekalian, tidak. Terlanjur udah basah, mandi sekalian, tidak. Dia tidak mau melakukan hal itu. Dia sadar kebahagiaan dia dan kesengsaraan dia tergantung dengan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia melakukan sebab-sebab taubat dan istighfar. Nasallallahu salamat wa taufiqah. Kemudian beliau mengatakan wa hadzal darbu, dan contoh ini yang ada dari manusia, qad ta'allaqa binususin minar raja'i, mereka sudah bergantung dengan dalil-dalil Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan roja. Ampunan Allah, pemaafan Allah, rahmat Allah yang luas. Wattakala alaihi, dan sudah pasrah dengan hal itu. Wa idza uqiba 'alal khataya wa intihaka fiha, dan apabila kita nasihati dia karena sebab dosa dan kesalahannya, dia akan langsung menyebutkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Allah mengatakan seperti dalam Al-Qur'an, kalau saya berbuat sini Allah ampunkan. Rasulullah mengatakan kalau saya mengatakan hal ini saya akan diampunkan. Dia hafal hadis, dia hafal Al-Qur'an, subhanallah. Sehingga dia mudah yatala'ab, bermain-main dengan ampunan Allah. Na'udzu min dzalik. La haula wala quwwata. Hati-hati ikhwan. Dan Anda memperhatikan kebanyakan pondok-pondok itu menghasilkan orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena kesimpulan kami ketika belajar lebih kurang 10 tahun ya di Jawa, kami mendapati orang-orang yang tadinya dia backgroundnya bukan pondokan, kemudian Allah berikan rahmat kepada dia, itu lebih baik dalam ibadahnya,
lebih baik dan lebih semangat dalam menuntut ilmunya ketimbang orang yang dulunya dia mondok SMP ataupun SMA. Yang dia baik hanya sebab peraturan pondok. Taib. Karena orang tuanya, bukan karena kesadaran. Taib. Sebagai seorang mukmin harus taat kepada Allah SWT. Dan ini banyak. Banyak sekali. Taib. Dan kami pribadi sampai sekarang masih berusaha mencari solusinya. Taib. Dan ketika kami pertama sekali juga di awal-awal kuliah, kami mendapati fenomena yang tidak lazim di tengah-tengah mahasiswa, taib, di kampus sunnah. Kami langsung datangin mudirnya dan bertanya, Ustaz, kenapa seperti ini? Dan jawaban beliau, Masya Allah, membuat saya baru sadar, taib, tujuan anak itu masuk pondok itu apa? Belajar agama itu apa? Taib. Dan sebenarnya itu pendidikan anak itu tanggung jawab siapa? Dan seterusnya. Jadi beliau mengatakan, ya Zul, taib, ini bukan salah kita. Ini salah pondok mereka sebelumnya. Ibaratnya mereka masuk ke kampus seperti anak ayam lepas dari kandangnya. Yang dulu tak boleh pegang HP, sekarang boleh pegang HP. Habislah sudah. Yang dulu tak boleh pegang laptop, sekarang boleh pegang laptop. Habis sudah. Itu banyak ikhwan. Tidak perlu anak sebutkan nama-nama pondok yang ini. Taib. Banyak, bukan 1-2 orang. Bahkan ketika Ustaz menerangkan, yang Ustaz ini besar kalau misalnya datang ke Medan, mungkin kajian akbar, dia nonton drama Korea. Dia main game di dalamnya. Subhanallah. Ini tidak terjadi hanya di Indonesia, di Madinah juga sama. Artinya apa? Perlu kesadaran, taufik dan hidayah orang menjadi baik itu bukan karena pondok, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ada tadarruj, tahapan dalam mengajarkan ilmu syar'i, sehingga ilmu itu benar-benar memberikan manfaat keimanan dan kesalehan kepada seorang manusia. Seperti masalah menghafal Al-Qur'an, para sahabat menegaskan bahwasanya tahapan mereka, subhanallah, dalam mempelajari Al-Quran, yang pertama sekali mereka pelajari adalah masalah keimanan, akidah mereka dibangun, nasihat-nasihat yang baik, kecintaan kepada Allah SWT. Mereka mengatakan, kunna nata'allamul imana qabla an nata'allamal Quran. Dahulu kami mempelajari bab-bab iman sebelum kami mempelajari Al-Quran. Thumma nata'allamal Qur'ana. Kemudian kami baru mempelajari Al-Quran. Fanazdadu imanana bil Quran. Maka keimanan kami bertambah karena sebab Al-Quran. Kalau kita terbalik. Dan anak khawatir kita akan membentuk generasi-generasi khawarij yang lisannya lancar membaca Al-Quran, tapi pemahamannya sama agama hancur-hancuran. Hati-hati ikhwan. Hati-hati. Khawarij itu Masya Allah bacaannya. Sangat perhatian dengan makharijul huruf dan seterusnya. Tapi perhatian mereka dalam masalah keimanan, menghilangkan kotoran hati, kesombongan dan seterusnya, tak ada. Jadi mudah-mudahan dalam menganggap orang lebih rendah daripada dirinya. Nas'alullah salamata wa taufiqah. Lebih mudah memvonis seorang ini tidak beriman, ini zalim, ini seterusnya. Nah, kami mendapati perkataan yang sampai oleh guru kami benar. Ini kesalahan pondoknya sebelumnya, dan kita tidak mau mendidik orang-orang munafik di kampus kita ini. Biarlah orang yang terpengaruh dia keluar sendiri kampus ini. Karena mereka sudah dewasa. Dan kemudian kami pesankan sesuatu kepada beliau, dan alhamdulillah beliau lakukan. Dan kami melihat sendiri ada teman kami dahulu yang terpengaruh, berubah dia. Dulu dari pondoknya sampai saking cerdasnya dia, sekolah SMA-nya cuma 2 tahun aja dia ikut kelas akselerasi. Tapi ketika masuk ke kampus tersebut, dan 3 bulan berubah fisiknya langsung. Kemudian minta izin kepada pihak prodi untuk pulang keluar, karena dia merasa dirinya terpengaruh dengan lingkungan yang ada. Walaupun Ustaz menyarankan, sudah kamu sabar saja, jauhi teman-teman yang buruk. Nggak bisa Ustaz. Dan Anda katakan dia teman termasuk yang cerdas, dan Anda dengar beliau juga sudah kuliah ke tempat yang lain, lebih bisa beliau mengadaptasikan dirinya. Dan mudah-mudahan beliau juga sudah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak ikhwan sekalian, dan hendaklah antum memperhatikan hal itu pada anak-anak kita. Ingatkan kepada anak kita ketika mereka akan belajar, kita titipkan pondok, targetnya bukan menjadi ustadz, tapi untuk menjadi orang soleh. Ustadz, kalau dalam hati saya ada keinginan untuk jadi ustadz, gimana Ustadz? Jangan. Buang itu jauh-jauh. Anak pribadi, ikhwan, tidak ada niatan seperti itu buat anak saya. Tapi jujur anak katakan, karena pintu surga itu luas banget. Bahkan kita tahu orang yang pertama sekali kaum muslimin yang masuk dalam nerakanya Allah adalah orang yang mengaku sebagai seorang dai, ustadz, ulama, qari.
tapi tatkala niatnya salah, baik, hatinya tidak jujur ketika menuntut ilmu, na'udzubillahi la haula wala quwwata illa billah. Baik, akhirnya Allah tidak anggap sedikit pun dari tilawah Al-Qur'an yang sangat bagus, dari ilmu yang diajarkan. Nasallallahu salamatu wa taufiq. Dan hadis ini ketika dibacakan, hadis 3 orang yang masuk, yang pertama sekali Allah masukkan ke dalam neraka, periwayat hadis itu sahabat Abu Hurairah pingsan sampai 3 kali. Pingsan sampai 3 kali. Baik, karena saking khawatirnya beliau termasuk di antara salah seorang dari apa yang Rasulullah sebutkan dalam 3 hadis tadi. Karena pada waktu itu beliau Abu Hurairah sudah menjadi gubernur di Basrah. Dan ketika hadis ini disampaikan kepada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, maka beliau menangis, terseduh-seduh. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Allah mengatakan barang siapa yang menginginkan dengan amal solehnya kehidupan dunia dan perhiasannya, ifili rabbil haula wala quwwata illa billah, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka akan kami tunaikan kepada dia balasan amal solehnya di dunia, wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia tadi tidak akan dikhianatin, tidak akan dicurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka ingin dunia, kami kasih dunia. La haula wala quwwata illa billah. Apa kelanjutannya? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Itu hadis 3 orang yang masuk neraka, amalannya Masya Allah. Ustadz, qari, mujahid, muhsin. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Hapus, telah hapus apa yang mereka kerjakan dan telah batal apa yang dahulu mereka perbuat. Nas'alullah as-salamata wa taufiqah. Demikian pula dalam surah Al-Isra, Allah sebutkan lagi masalah hal ini. Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Dan barang siapa yang menginginkan penyegeraan dari balasan amalnya, la haula wala quwwata illa billah, fil rabbi ajjalna lahu fiha ma nasha, maka akan kami segerakan baginya apa yang kami kehendaki. Ayat ini mentakyid keumuman. Ayat ini mentakyid, mengkhususkan keumuman yang Allah sebutkan dalam surah Hud tadi, ayat ke-12 dan ke-13. Kalau dalam surah Hud Allah kasihkan semuanya. Baik. Kalau dalam surah Al-Isra ayat 18 ini Allah katakan manasya. Baik. Dia menginginkan dunia dari amalan solehnya, kami berikan kepada dia apa yang kami kehendaki. Liman nurid, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kemudian akan kami jadikan baginya di hari kiamat kelak neraka jahanam yang dia akan memasukinya dalam keadaan terhina. Lagi terusir. Terhina karena sudah capek beramal. Terusir. Subhanallah, akhirnya harusnya dia masuk ke rombongan penghafal Quran, para dai, fil rabbi, muhsin, mujahid, tapi tertolak darinya, tidak dimasukkan ke dalam rombongan tersebut. Nas'alullah as-salamata wa taufiqah. Dan kalau antum baca kelanjutannya ikhwan, wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ini agung sekali ayat dalam surah Al-Isra ini. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat dari amalan solehnya, dia tidak ingin ketika jadi ustadz ingin perkara dunia. Subhanallah, subhanallah. Target dia dakwah, tersebarnya Islam, tingginya sunnah, mana salaf kita katakan. Wa sa'alaha sa'yaha, dan dia benar-benar memaksimalkan usahanya untuk perkara akhirat tersebut. Wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman kepada Allah dengan semua konsekuensi keimanan. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya mashkura, disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala, dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik. Baru Allah sebutkan lagi. Baik, kita baca ikhwannya di ayat ke-20-nya. Baik. Allah menyebutkan kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Kepada masing-masing golongan, kullan, semuanya, numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik,
masing-masing golongan, orang yang ikhlas ataupun orang yang tidak ikhlas dalam amalan akhiratnya, taib, kami berikan taib pemberian dari Rabbmu. Wa makana ata'u rabbika mahdzura, dan sesungguhnya pemberian dari Rabbmu taib, tidak ada yang bisa menghalanginya. Kemudian Allah katakan unzur, artinya apa? Taib, masalah dunia itu Allah sudah bagi-bagi, baik orang yang meniatkan amalan akhiratnya untuk dunia ataupun orang yang benar-benar ikhlas mengamalkannya, sudah dapat perkara dunia masing-masing. Taib. Kemudian Allah katakan unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Lihatlah wahai manusia, bagaimana kami memberikan utamaan sebagian mereka di atas orang lain, di atas sebagian lainnya. Ada yang punya ilmu sekian perkara dunia, ada yang ketaatan seperti ini perkara akhirat, ada yang perkara dunia punya rumah 2, ada yang tidak punya rumah, ada yang punya mobil ini kan. Lihat coba, manusia itu bertingkat-tingkat dari segi rezekinya. Kemudian Allah katakan untuk mentasjik kita agar kita ikhlaskan amalan kita, walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila, dan sungguh akhirat itu lebih besar derajatnya, perbedaannya antara si A dengan si B kalau mereka berbeda dalam masalah ketakwaan. Wa akbaru tafdila, dan lebih besar lagi taib karunia Allah taib kepada seorang hamba di akhirat. Kalau kita lihat di sini, walaupun kita tidak punya mobil taib, tapi kita masih bisa naik mobil yang sama. Ya tidak ikhwan, di charter misalnya, disewa. Iya apa tidak? Iya. Di surga nggak bisa. Kita surga dapat level yang ke satu di bawah, itu nggak sama kenikmatan dengan surga yang di level 2. Dan nggak boleh minjamlah sewa sebentar lah, nggak bisa. Taib, nggak bisa. Apalagi sama yang di surga Firdaus yang tinggi tempatnya para nabi dan rasul, para malaikat, nggak sama. Taib, makanya kita gigit jari, penghuni surga juga merasa menyesal. Kenapa aku tidak memaksimalkan ibadah sehingga aku mendapatkan kenikmatan yang lebih agung di atasku? Ini dalilnya ikhwan sekalian. Allah pakai lafaz unzur, lihat itu. Di dunia kamu mengetahui ada perbedaan taib, antara orang kaya dan orang miskin, si satu dan lainnya. Walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdilah. Baru Allah katakan la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan kalian jadikan bagi Allah sesembahan yang lain. Fataqa'uda madhmuman makhzula. Maka kalian akan duduk di neraka dalam keadaan terhina, taib, dan terusir. Baru Allah katakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Taib. Allah alam bisawab, Allah alam bisawab. Taib. Bagi semua, apakah itu orang tua ataupun lembaga pendidikan, hendaklah meluruskan niatnya ketika taib mengelola taib pondok atau kesolehan seorang anaknya. Hendaklah dia mengikhlaskan tujuan dia menyekolahkan anaknya untuk menjadikan anak tadi anak yang soleh, bukan supaya bisa kuliah di Madinah biar nanti mudah untuk ini dapat rezeki dan seterusnya, bukan. Taib. Tapi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan hambanya yang beriman. Rasulullah contohnya. Taib. Para sahabat contohnya. Betapa banyak infak yang dikeluarkan oleh Utsman bin Affan, tapi lihat kekayaannya sampai sekarang pun masih ada. Wakafnya sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Abdurrahman bin Auf betapa banyak taib harta yang beliau habiskan di jalan Allah. Tapi tatkala beliau meninggal dunia, masing-masing istrinya mendapatkan harta yang banyak. Istrinya bukan cuma satu, ikhwan. Taib. Taib. Dan bukan cuma dapat satu biji emas, bukan. Taib. Berpuluh-puluh ribu emas. Taib. Itu taib adalah sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Dan apa yang Allah takdirkan di akhirat nanti lebih baik bagi mereka. Taib. Jadi ini taib, jangan sampai kita menggunakan kepahaman kita terhadap hadis dan ayat Al-Quran taib dalam masalah pengampunan Allah, kemudian kita bermudah-mudahan tetap melakukan perbuatan dosa dengan menyebutkan dalil tersebut taib, yang akhirnya kita taib menganggap mudah melakukan perbuatan dosa, mudah mencela orang. Hati-hati ikhwan. Taib, mudah mengejek orang. Ustaz, tapi kan dia ahlu bid'ah Ustaz. Ya, hati-hati. Rasulullah tidak pernah mengejek. Taib. Rasulullah bukan orang yang taib, bukan yang badhi, orang yang suka mencela mengejek, bukan. Bahkan Rasulullah mengatakan bihasbi mri'in nasyari an yahkira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan jelek keimanannya, keislamannya ketika dia mengejek saudaranya. Taib. Ketakwaan itu di sini kata beliau. Taib. Al-muslimu taib maslimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati adalah seorang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Taib. Jadi perhatikan juga masalah tazkiyatun nufus, masalah keimanan akidah. Taib.
dan pelajari akidah tauhid bukan untuk counter kepada pemahaman yang lain, tapi untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ana merasakan ikhwan, 17 tahun yang lalu alhamdulillah di awal mengenal kajian salaf, semangat kita ketika belajar kajian itu untuk mengkantar, membantah kelompok-kelompok lain. Masalah sholatnya, wah ini salah nih, sholat saya yang benar. Ini tauhidnya juga salah nih, saya yang benar. Masalah asma sifat juga demikian. Dan kita kurang memperhatikan ilmu yang kita pelajari untuk kita terapkan. Kita belajar masalah sabar, tapi kita orang yang paling susah sabarnya. Kita belajar masalah tauhid, tawakal sama Allah, tapi kita orang yang paling susah tawakalnya sama Allah. Apa-apa dikaitkan sama dunia, apa-apa dikaitkan sama dunia. Nah, hati-hati. Khawatirnya karena salah niat kita ketika berhijrah atau menuntut ilmu, akhirnya Allah tidak berikan keberkahan. Dan ketika Allah sudah tidak memberikan keberkahan dari ilmu tersebut, maka azab Allah SWT yang akan kita dapatkan. Baca surah Al-A'raf ya, di juz ke-9 Allah sebutkan orang yang Allah berikan keilmuan kemudian dia tidak menggunakan keilmuannya di hal-hal yang seharusnya dia mengamalkannya, maka Allah akan hinakan dia sehina-hinanya. Dalam surah Al-A'raf Allah berfirman, watlu alaihim naba alladhi atainahum ayatina fansalakha minha faatba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Kata Allah dalam surah Al-A'raf, dan bacakan Muhammad kepada mereka. Kepada mereka siapa? Orang-orang yang bertakwa. Tentang kisah orang yang telah kami berikan ilmu tentang ayat-ayat kami. Tak paham hadis. Fansalakha minha, kemudian dia tanggalkan ilmu tersebut. Dia tidak amalkan ilmu tersebut. Surah Al-A'raf ayat 175. Fa'atba'ahu syaitan. Maka karena dia mulai menanggalkan ilmunya, hati-hati ikhwan. Kalau kita nggak mau menanggalkan, kalau kita tidak mau mengamalkan ilmu kita, syaitan akan semangat mengikuti kita. Fa'atba'ahu syaitan, maka syaitan mengiringi dia. Ketika dilihatnya ini orang punya ilmu, tapi nggak mau diamalkan, maka syaitan mulai mengikuti dia. Fakana minal ghawin, maka orang tadi menjadi orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau kami berkehendak, maka kami bisa angkat derajat orang tadi itu yang sudah kami beri ilmu, dengan sebab ilmunya. Walakinnahu akhlada ilal ard, akan tetapi dia sendiri yang mau merendahkan dirinya. Wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalbi, maka permisalan orang ini seperti anjing, kata Allah. Permisalan orang yang diberi ilmu tapi tidak mau melakukan ilmunya, mengamal ilmunya, seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath aw tatruhu yalhath. Kalau kamu perhatian sama dia, dia menjulurkan lidahnya. Dan kalau kamu tinggalkan dia juga menjulurkan lidahnya. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Dan Allah sebutkan, itulah permisalan orang-orang yang tidak percaya dengan ayat Allah. Kita punya ilmu tapi ragu-ragu. Benar enggak ya? Dan masalah ini juga Allah sebutkan di ayat yang lain, ikhwan. Al-Qur'an itu berkaitan semuanya. Dalam surah Nur, Allah sebutkan ada di antara kaum muslimin, dan Allah tahu orang-orang yang ragu-ragu. Jangan-jangan kita dibohongin sama Allah dan Rasulnya. Jangan-jangan hadis ini enggak benar ini. Jangan-jangan balas ini enggak benar. Ada. Jadi baca Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an untuk seperti ini. Kita amalkan, kita pelajari dan seterusnya. Terlepas kita dimudahkan Allah bisa memberikan nasihat di hadapan manusia ataupun tidak. Kita bisa menasihati keluarga kita, istri kita dan anak-anak kita. Kembali lagi, niatkan ikhlas dalam mendidik anak kita. Ketika menyekolahkan anak kita, bukan menjadikan mereka seorang ustadz atau seorang dai, bukan, tapi menjadikan mereka seorang yang soleh, yang dekat dengan Allah dan takut dengan Allah. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Allah alam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan kalau memang ada hal-hal yang kurang jelas dari apa yang kita bahas, ataupun ada permasalahan yang lain, kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. La haula wala quwwata illa billah. Tafadhalu ya ikhwan. Silakan Pak. Terkait dengan fenomena yang ada di zaman sekarang ini, banyaknya kemungkaran-kemungkaran, di mana kita sudah memiliki ilmunya. Misalnya sholat itu kan suatu kewajiban yang nggak bisa ditinggalkan. Sementara kita melihat tetangga kita masih banyak yang tidak mengerjakannya gitu. Tapi
kita tidak sanggup untuk menyampaikannya ke dia gitu, bahwa itu kan suatu kewajiban yang harus dikerjakan. Apakah di sini kita mendapat dosa dikarenakan kita tidak menyampaikannya? Taib, Taib, paham Pak insyaallah. Sudah Pak ya? Taib. Taib. Dan subhanallah, inilah peluang dakwah kita kalau memang kita bukan seorang ustadz atau seorang dai. Harus ada kesadaran mengajak sesuai dengan kemampuan kita, dengan uslub-uslub, gaya-gaya atau cara-cara yang sesuai. Taib, Pak Ridwan bertanya, Taib, kita mendapati di lingkungan kita banyak orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Contohnya mereka bermudah-mudahan untuk tidak sholat. Nah, sedangkan kita alhamdulillah Allah sudah berikan kemudahan untuk sholat. Taib, dan kita merasa Taib, kita seperti tidak ada kemampuan gitu Pak ya. Taib, apakah kita dihukum gitu Pak maksudnya? Taib, jawabannya kalau memang kita sama sekali tidak ada usaha untuk menularkan hidayah, minimal tabligh, menyampaikan. Taib, ini minimal tabligh, nanti kita ingat saudara kita, mereka punya keberanian dalam hal ini. Taib, harus kita contoh itu, kita lebih berhak. Kenapa? Rasul bersabda, balighu anni walau ayah. Taib, baru dalam hadis yang lain, falyuballighu minkum syahid al-ghaib. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Taib. Demikian pula hadis uktubu li Abi Syah. Tulislah, taib, sabdaku ini untuk Abi Syah, orang yang tidak hadir di kalangan sahabat pada waktu itu. Jadi, iya, kalau memang kita tidak peduli sama sekali, meninggalkan dakwah sama sekali terhadap orang yang ada di lingkungan kita, taib, maka kita bisa jadi akan dihujahi oleh mereka pada hari kiamat. Ya Allah, fulan ya Allah, dia tiap hari lewat depan rumahku ya Allah, enggak pernah ngajak salat. Taib. Anak aku nggak pakai jilbab yang perempuan, dibiarkannya ya Allah. Nggak pernah bilang sama aku, Pak, anak bapak sudah besar Pak, dan peraturan Islam kalau perempuan sudah balik pakai jilbab Pak, karena auratnya harus ditutup. Taib. Boleh jadi dia akan berhujah di depan Allah tentang ketidakpedulian kita. Dan hadis yang tadi kita bacakan, yang tadi bihasbi imri'in nasyari, kalau kita tarik ke atasnya, taib, Rasulullah bersabda, taib, wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadi kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Saudara itu ada rasa peduli. Kalau kita paham orang ini berada pada keburukan, sebagai seorang saudara kita berusaha menyelamatkannya. Taib. Apalagi kelanjutan hadisnya, wala yazlimuhu wala yakdzuluhu wala yakdzibuhu wala yahqiruhu. Tidak boleh dia menzalimi saudaranya, tidak boleh dia yakdzuluhu, menelantarkan saudaranya, tidak open. Dia mau sholat nggak sholat, mau masuk surga nggak masuk surga, mau jadi hantu belau, terserah dia. Nggak boleh. Kita harus peduli sama dia. Antum perhatikan, para salafun saleh seperti itu. Ini kelemahan dakwah kita. Kita nggak berani dakwah kecuali di mimbar. Iya Pak ikhwan? Iya. Makanya semua antum di sini pinginnya jadi ustaz. Nah, kapan ada kesempatan? Sekarang nggak bisa di media, di dunia nyata, di media sosial. Padahal ada saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya yang lebih berhak untuk dia dakwahi, tapi takut nanti jadi perselisihan Ustaz. Ya Rasulullah juga demikian. Makanya pilih cara-cara yang baik, yang lembut. Taib. Pilih cara-cara yang baik, yang lembut. Jadi benar Pak, kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala kalau meninggalkan dakwah, ajakan sama sekali kepada orang-orang yang kita selalu melihat kemungkaran mereka. Taib. Dan itu didasari juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf. Taib. Terkait orang Yahudi yang Allah rubah jadi keras sebagian di antara mereka. Ada di antara mereka yang masih sadar, yang tetap mengingati, jangan, nggak boleh berbuat seperti itu loh. Kalian nakal loh. Nalok jaring di hari Jumat, kalian ambil di hari Ahad. Zalim itu mengakal-ngakali larangan Allah. Ketika dikatakan wa id qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida, dan ingatlah Muhammad ketika suatu kaum dari mereka, orang Bani Subhanallah Bani Israel berkata kepada sekelompok mereka yang lainnya, lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum. Kenapa kalian masih memberikan nasihat kepada suatu kaum yang Allah akan membinasakan mereka ataupun akan menghancurkan mereka, mengazab mereka dengan azab yang pedih? Apa kata orang yang memberikan nasihat ini? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Mereka mengatakan, orang yang masih memberikan dakwah, nasihat, tabligh, ma'dziratan ila rabbikum, sebagai uzur
kami di hadapan Allah, kami sudah nasihati mereka ya Allah. Kami tidak tinggal diam dengan perbuatan dosa mereka. Ana jujur ikhwan, ana termasuk orang yang sangat peka dalam masalah ini. Alhamdulillah. Jadi ketika ngeliat apa itu, terasa ini kok bisa kayak gini, gak nyaman. Jadi sebisa mungkin langsung kayak tadi di kampus saja, ana langsung jumpai mudirnya. Ana tidak merasa takut. Ana lihat ini gak benar ini, langsung ana jumpai. Padahal waktu itu baru berapa waktu kuliahnya. Ana jumpai, ana sampaikan fulan dan seterusnya. Dan antum lebih berhak kalau memang ternyata tinggal di lingkungan dan tinggal di situ memang tidak pindah-pindah, bukan kontraktor Pak ya, bukan kontraktor yang tiap tahun pindah atau tiap bulan pindah istilahnya. Harus ada kesadaran untuk memberikan nasihat tabligh. Jadi mereka mengatakan ma'dziratan ila rabbikum, sebagai uzur di hadapan Rabb mereka, wala'allahum yattaqun, dan harapan mudah-mudahan mereka menjadi orang yang bertakwa. Ini kemudian subhanallah, alhamdulillah ighfir rabbi. Demikian pula yang Allah sebutkan terkait hancur leburnya Bani Israel. Dilaknatnya Bani Israel itu karena sebab mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan ingat Rasulullah bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nasihat itu memerintahkan pada perkara yang baik atau melarang dari perkara yang mungkar. Ini ruh ibadah kita. Allahu Akbar. Baca lagi surah Ali Imran yang tadi kita katakan wasari'u. Oh bukan ya, sebelum itu ya. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan di muka bumi ini, yang kalian sifatnya memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Karena inilah kita dikatakan orang yang sebaik-baik umat. Kalau kita tidak seperti ini, walaupun kita berada di atas manhaj salaf, bukan umat yang baik kita. Bukan seorang muslim yang baik, karena kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Gak usah lah sama tetangga, sama istri, sama anak aja kadang kita lemah. Anak main HP gak bisa kita larang. Istri berselancar bebas di media sosial gak bisa kita larang. Silakan tanya diri kita sendiri. Itu kira-kira kan ditanya oleh Allah apa tidak saat? Iya. Istri mengatakan, suamiku melihat, ya Allah, aku berselancar di dunia maya sampai menjadi orang yang pelaku maksiat misalnya. Tapi dia tidak pernah menasihati, tidak menegur, tidak pernah membatasi aku untuk tidak bermedia sosial dan seterusnya. Hati-hati ikhwan. Dan Bani Israel, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil ala lisani Daud wa Isa bani Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan ucapannya Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Yang demikian itu karena sebab kemaksiatan mereka dan apa yang mereka lakukan dari kezaliman. Kemudian lanjutannya, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka dahulu tidak mau saling melarang dari kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Tarik lagi ayat ini kepada hadis, la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu hujrata dabbin la dakhaltumuhu. Sampai-sampai kalau orang tadi masuk ke dalam lubang dob, kalian akan melakukannya. Kemudian sahabat mengatakan, ahum yahudu wan nasara ya Rasulullah, apakah mereka orang Nasrani dan orang Yahudi ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Artinya kita akan mengikuti hal yang sama. Dahulu mereka tidak peduli dengan kondisi masyarakatnya, kita pun juga demikian. Nah, hati-hati ikhwan sekalian. Itu peluang dakwah antum. Berdakwah dengan cara yang bijaksana. Kami dahulu ketika merasakan hal itu dan masih kurang ilmu, setiap kami lewat dan kami mendapati ada orang yang masih duduk-duduk tidak pergi ke masjid, kami tegur. Kami mengatakan, ayo bang, dengan niat dalam hati saya, ya Allah saya ajak dia ke masjid, ya Allah. Terlepas dia paham apa tidak, paham Pak ya. Terus waktu sebelum ke Jawa juga, karena lingkungan kami dahulu di Siantar bukan lingkungan yang baik, ikhwan. Lingkungan penyabu, penjudi, penyabu, penjudi, narkoba dan seterusnya. Kalau mau ke masjid di kota, di tempat saya itu kebetulan masjidnya masjid raya di Siantar, harus melewati tempat orang duduk-duduk. Kadang minum tua, kadang berjudi, kadang dan tatkala mereka saya tahu muslim, saya tegur, ayo bang, sholat bang, mereka sering mengejek, ya titip dulu ya dan seterusnya, titip osen ya dan seterusnya. Kita nggak bosan, terus aja
Sebagai apa? Uzur di hadapan Allah. Kita nggak mendiamkan mereka. Kita tidak mendiamkan mereka. Ini harus kita latih, ikhwan sekalian. Dan alhamdulillah, pertanyaan yang baik dari Pak Ridwan, yang semoga Allah mudahkan Pak Ridwan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ajak dengan cara yang baik. Kasih hadiah dulu misalnya Pak, sampai kita dapat hatinya. Kan Rasulullah seperti itu, ikhwan sekalian. Rasulullah ta'aliful qulub dulu, melunakkan hatinya. Kalau sudah dapat, mudah untuk diarahkan. Kalau kita enggak, pinginnya orang langsung ikuti kita. Jadi seperti kita. Nanti kalau diiming-imingi akhir dunia enggak ikhlas nanti. Ya di awal-awal uslub salat boleh, tapi jangan keterusan. Fil rabbil haula wala quwwata illa billah. Seperti itu Pak ya. Nasallallahu salamata wa taufiqah. Mungkin ada lagi ikhwan sekalian? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan sakit itu adalah benar. Amalan apa saja yang tambahan atau tidak meningkatkan tentunya dalam sunnah untuk meningkatkan daripada amalan tadi. Kadang-kadang kita begini, kita sudah menyadari seperti saya ini bahwa saya 52 tahun. Selama 52 tahun Allah telah memberikan dia ada caranya. Tapi kadang-kadang kita ikhlas juga nih. Dalam 1 bulan saya mengalami satu sakit. Kurang saya lihat di grup tadi itu, wah ini cocok ini. Iya. Kalau saya datang kemari, saya dalam sehat. Jadi kadang-kadang kita sudah mengatakan demikian dengan saya ikhlas hati bahwa dibandingkan dengan 52 tahun masih tahun 1 bulan itu sebetulnya tidak ada apa-apanya Pak ya. Iya. Tapi kadang-kadang muncul lagi sikap-sikap ada belum kesadaran. Siap Pak. Jadi sekali lagi mohon arahan dan Ustaz bagaimana menyikapinya Pak ya. Dan amalan-amalan tambahan apa lagi atau yang perlu kita tingkatkan dalam keadaan sakit. Taib nambah. Taib barafiq wa iyyakum. Taib. Syafakumullah syifaan ajilan. Semoga Allah SWT berikan kesembuhan yang segera kepada Bapak ya. Dan ini pertanyaan yang baik. Dan ana menyadari ikhwan, ana asli orang Sumatera, dan salah satu sifat kita seperti tadi yang beliau sebutkan. Terkadang kita sudah memberikan kenikmatan yang banyak, benar Allah uji dengan satu ujian yang mungkin itu tidak seberapa lama mungkin Pak ya. Tapi terkadang ketika kita berusaha sabar, muncul was-wasan, galau, keluh kesah dan seterusnya. Maka yang pertama, terus tetap dikuatkan keyakinan tadi itu Pak, bahwasanya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala selama ini itu lebih banyak yang kamu rasakan. Dan ujian yang sekarang kamu alami baru beberapa saat saja. Ingat bahwasanya Allah masih memberikan kesempatan kita dahulu tatkala kita jauh dari Allah dengan kenikmatan yang banyak, baik itu dunia kita, dan seterusnya. Sedangkan sekarang Allah uji kita dengan suatu penyakit baru sebulan misalnya Pak. Ini dikuatkan. Kemudian kita harus sadari bahwasanya boleh jadi seperti yang tadi kita katakan Pak, penyakit yang kita alami ini karena sebab kesalahan kita dahulu Pak, dosa kita dahulu. Saya jujur ikhwan ya, saya katakan pertama kali saya mengenal kajian salaf, Allah langsung uji saya dengan satu penyakit. Saya sudah sampai dioperasi karena sebab penyakit itu, dan subhanallah penyakit itu hilang ketika saya mulai mempelajari ruqyah. Ternyata itu penyakit bukan penyakit medis, tapi penyakit karena sebab sesuatu yang ada pada diri saya, kesalahan mungkin, atau memang ada sesuatu. Dan itu sudah sembuh total. Sampai qaddallahu syafa'alah. Ya kita kemarin was-was Pak, sifatnya kita, udahlah kalau katanya operasi aja lah, sudahlah. Yang penting saya sembuh. Kadang kita ambil seperti ini Pak ya, karena sudah sempat mungkin sudah menganggap itu parah atau takut efek sampingnya, udahlah. Ternyata qaddallahu syafa'alah, solusinya mudah. Kita sadari itu ternyata benar-benar sebab dosa kita beristighfar kepada Allah SWT dan berazam kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa tersebut. Dan biasanya Pak, penyakit itu kalau memang dia kaitannya dengan dosa, itu ada hubungannya Pak. Kami kebetulan ini sedang menterapi ruqyah ikhwan kita yang baru hijrah tahun 2019 kemarin. Sebelumnya beliau itu Masya Allah bergelimang dengan kemaksiatan. Penyakitnya unik, kalau maghrib itu perutnya sakit.
Malam itu jam 11.15 menggigil tiba-tiba. Taib. Beliau sudah periksa ke dokter segala macam, nggak ada hasilnya, dan sampai kecanduan obat inilah dokter, dan obatnya harganya mahal. Kemudian sebulan yang lalu lebih kurang ya, Taib, kami dihubungkan dihubungi beliau. Kemudian tatkala kami tangani, ternyata kami simpulkan sakitnya itu bukan sakit yang lazim, bukan sakit yang lazim. Ternyata beliau ternyata jujur selama ini banyak mengkonsumsi misalnya hal-hal yang haram. Itu mengaruh Pak ke kesadaran kita Pak. Taib. Kemudian beliau terbuka berikutnya, beliau pernah pasang susu, bahkan sekujur tubuhnya. Anda bilang inilah menggigil itu Bang. Taib. Paham Pak ya? Taib. Di terapi yang pertama beliau masih belum sadar bahwasanya itu adalah gangguan atau karena sebab dari pengaruh dosanya. Kemudian pada pertemuan 2 pekan yang lalu, Taib, yang kedua, Taib, kami yakinkan lagi dia, bahkan teman dia masih buruk, masih ada yang ngontak dia, yang mengatakan dia udah kau cek aja ke dukun. Taib, biar lebih pasti katanya. Taib. Alhamdulillah Allah masih memberikan taufik kepada beliau tidak mau melakukannya. Padahal dahulu itu dunia beliau. Itu dunia beliau. Kemudian pada ketika kayak itu kita katakan ya sudah Bang, kalau gitu saya izin, saya kontakkan Abang langsung. Kita ruqyah beliau sampai betul-betul kesurupan. Dan betul beliau kesurupan walaupun hanya sebentar. Taib. Dan beliau sadar, iya Ustaz, kayaknya saya merasa ada sesuatu yang beda dalam diri saya Ustaz. Taib. Dan insyaallah nanti malam rencananya mau terapi yang ketiga. Qadarullah seperti Bapak beliau ininya, biaya sudah banyak keluar Pak. Ini penyakitnya sudah 1,5 tahun. Anak bilang, Bang, coba hitung 1,5 tahun dibandingkan dengan berapa puluh tahun yang lalu Abang melakukan kesalahan. Taib. Iya Ustaz, tapi nggak enak Ustaz sakitnya Ustaz. Ya paham Pak ya, ini tetap keluh kesahnya. Jadi maksimalkan istighfar, sadar perbuatan dosa. Kalau memang itu perkara yang disebabkan oleh ini, Taib, dosa kita, Allah akan berikan solusinya Pak. Taib, Allah akan berikan solusinya. Taib. Dan boleh jadi duduknya Bapak di sini boleh jadi, Taib, takdir dari Allah. Ya tadi nggak sengaja kita bisa ketemu dan seterusnya. Sama juga, abangnya juga nggak sengaja ketemu kok bisa dapat nomor saya dari mana. Karena walaupun kami mempelajari ruqyah, kami tidak pernah buat plan praktek ruqyah dan seterusnya. Karena ketika kami mempelajari ruqyah, niat kami untuk membersihkan diri kami pertama sekali, bukan untuk menjadi praktisi ataupun mengambil perkara dunia dengannya. Walaupun sebenarnya ikhwan, dalil hadis Nabi membolehkan bagi peruqyah untuk mengambil perkara dunia. Bahkan hadisnya Abu Sa'id bin Khudri, sekali ruqyah kambing balasannya. Kambing. Tapi kita nggak usah seperti itulah. Sebagaimana bekam. Rasulullah pernah berbekam dan memberikan 1 dinar kepada si pembekam. Ini termasuk pekerjaan yang halal. Adapun bekam termasuk dikatakan kasbun khabis karena dahulu metode bekam itu metode yang membahayakan si pembekam, dan dengan cara menyedot langsung kapnya, dan kapnya bekam dulu itu berasal dari tanduk sapi. Dan boleh jadi kotoran penyakitnya, virusnya bisa masuk ke si pembekam. Alhamdulillah sekarang alat lebih maju. Jadi yang pertama Pak, selain Bapak menguatkan tadi baik sangka Bapak kepada Allah, bahwasanya kenikmatan Allah amat sangat banyak. Kemudian kedua, introspeksi tadi Pak. Boleh jadi kami selama Allah mudahkan untuk mengenal agama, kami lebih peka ke sana Pak. Kalau ada anak sakit, istri sakit atau saya sakit, saya lihat apa dosa saya tadi. Karena tadi saya mendapati Al-Quran, Rasulullah sendiri, kemudian para sahabat, ya seperti kekalahan kaum muslimin di perang Uhud karena sebab dosa. Nah kalau memang kita sudah tahu, mungkin gara-gara ini saya Allah uji seperti ini. Banyak istighfar. Kemudian yang berikutnya, lakukan amal soleh. Di antara yang paling mudah untuk menolak adalah dengan sedekah Pak. Rasulullah bersabda, tadawu mardakum bisadaqah. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi dengan sedekah yang ikhlas. Kemudian sesudah itu kita bertawasul dengan amal sedekah kita agar Allah berikan kesembuhan kepada kita. Kemudian lakukan terus amalan-amalan soleh sambil dijaga hal-hal mungkin medis, ya mungkin ada pantangan-pantangannya kalau penyakit sekarang. Dan kami sangat tidak menyarankannya untuk bergantung dengan obat-obatan Pak ya. Karena yang namanya obat-obatan kimia itu bisa merusak fungsi-fungsi yang lain. Apalagi kita sudah berusia lanjut 52 ya Pak ya. Ikhtiar lebih kepada herbal, madu, maksimalkan dan yakin. Sadar Rasulullah, kesobatan ad-dawa'u fi thalatha, asyifa'u fi thalatha. Kesembuhan itu ada pada 3 hal.
syurbatul asal, meminum madu, wa syurtatul mihjam, taib, wal kai, meminum madu, kemudian sayatan pisau bekam, kemudian kai, taib, wala amurukum bikai, dan aku tidak menyarankan kalian untuk berkai. Jadi memang dari Rasulullah sendiri yang mengatakan, yang menganjurkan kita untuk berobat dengan meminum madu. Kemudian habatus sauda, taib. Ini pengaruhnya bukan cuma medis saja Pak yang kelabakan. Mohon maaf Pak ya, kalau misalnya tadi kaitan kita ada sesuatu masalah diri kita karena sebab dosa kita, itu pun kelabakan mereka. Taib, kelabakan mereka, terpengaruh mereka dengan unsur obat-obatan taib tibun nabawi ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Taib, minyak zaitun, habatus sauda, kemudian madu, taib. Kemudian kalau misalnya orang yang orang yang susah dapat keturunan, buah zuria dan semisalnya. Taib. Kemudian memperbanyak doa kesembuhan. Taib. Dan semoga Allah SWT tadi Pak berikan kesembuhan yang cepat kepada Bapak. Dan tadi juga fikih ketika orang yang sakit. Taib. Bahwasanya ketika Allah berikan musibah atau ujian sakit, itu kan berarti Allah benci sama hamba tadi, bukan. Tapi sebaliknya, Allah sayang sama kita Pak. Makanya Allah kasih ujian sakit. Boleh jadi karena sebab sakit ini kita lebih dekat sama Allah. Kita sadar bahwasanya dulu kita sudah jatuh pada kesalahan, taib, atau hal-hal semisal. Taib. Jadi musibah sakit tadi bukan memberikan efek buruk bagi kita, malah sebaliknya. Taib. Kita semakin dekat dengan Allah, taib, memperbaiki diri kita dan seterusnya. Taib. Kemudian kalau misalnya kita bisa sabar, Allah angkat derajat kita, Allah hapuskan dosa-dosa kita Pak, dan Allah berikan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Taib, nanti mungkin bisa selesai kajian kita konsultasi, nggak masalah Pak. Kami senang insyaallah. Taib. Dan memang seperti itu ikhwan. Taib. Dan memang seperti itu, kita harus peka. Karena hidup kita ini murni tergantung dengan hubungan kita dengan Allah SWT. Dosa kita dengan Allah SWT, ketaatan kita taib kepada Allah SWT. Taib. Dan kalau orang yang memahami hal ini, kemudian dia taib benar-benar pandai dalam mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka dia menjadi orang yang berbahagia. Ketika diberikan rezeki dia bersyukur, taib. Kalau diberi musibah dia bersabar. Taib. Allah alam bisawab. Taib. Mungkin ada yang terakhir mungkin ikhwan. Taib. Kalau tidak ada kita cukup sampai di sini. Taib. Dan apa yang saya sampaikan tadi itu hanya sebagian dari taib ayat-ayat Al-Quran. Silakan antum membaca Al-Quran. Taib. Motivasi diri untuk dekat dengan Al-Quran. Dan ana pernah bercerita ya kepada antum-antum sekalian, kenapa ana pribadi belajar agama. Itu karena ucapan seorang kafir dari teman dekat ana ketika SMA, taib, yang mencela kita karena membaca Al-Quran tapi tidak paham maknanya. Dan seandainya dia tahu masih banyak kaum muslimin yang tidak bisa baca Al-Quran, maka dia tentu akan lebih menghinakan kita lagi. Maka semenjak mendengarkan ucapannya itu, kami memohon kepada Allah agar Allah mudahkan kami membaca Al-Quran, taib, dan memahami bahasa Arab. Taib. Itu semangat kita ketika berhijrah, mempelajari manhaj salaf. Pelajari Al-Quran, bukan supaya dibilang bacanya bagus, bukan, tapi supaya bisa tahu apa sih pesan-pesan Allah untuk kita, apa sih petunjuk Allah untuk kita. Bukan supaya dikatakan ustadz jadi imam, bukan itu tujuannya. Pahami, pelajari bahasa Arab, taib, supaya bisa paham apa yang kita baca tanpa harus melihat terjemahan. Taib. Dengan hal ini insya Allah kesalafian kita, keislaman kita secara kafah akan benar-benar bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Taib. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.